Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Khairun Nafiatil Amalia, mahasiswa PPG dalam jabatan dengan NIM 25044410081. Program studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTSN 3 Jembrana dengan materi bullying. Dengan demikian perkenalan dari saya, semoga kegiatan pembelajaran kali ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita absen dulu ya. Azkia Maika. Hadir, Bu. Andara Cahaya. Hadir, Bu. Aisyah Elmira. Hadir, Bu. Ahmad Adib Alfarizi. Hadir, Bu. Ahmad Rizky Madan. Hadir, Bu. Ya, sebelum kita mempelajari materi hari ini tentang bullying, Ibu ingin mengingatkan kembali pada diri kalian, kira-kira minggu lalu kalian mempelajari materi apa? Saya, Bu. Ya, silakan Ibu Sekar. Materi sebelumnya itu tentang perilaku sosial sesuai norma dan etika. Ya, benar. Norma dan etika adalah aturan yang kalian harus ikuti di masyarakat. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang bullying. Yang pertama, tujuan bullying adalah satu, tentang pengertian bullying. Yang kedua, kita akan mempelajari bentuk-bentuk bullying. Dan yang ketiga yaitu tentang dampak dari bullying tersebut. Di sini Ibu punya beberapa gambar. Nah, kira-kira kalian tahu nggak arti dari gambar ini? Nah, misalnya ini. Ini gambar yang harus, kira-kira kalian tahu nggak artinya? Kalau ini artinya apa? Nah, kalau ini? Kalau ini? Anak-anak, untuk memahami materi bullying, mari kita tonton video berikut. Suatu pagi yang cerah, seluruh siswa-siswi memasuki kelasnya dengan riang gembira. Namun, aduh, kakiku sakit. Ya, jatuh. Sakit tahu. Ya elah, bercanda doang. Candaan Badi terhadap Ari berubah menjadi perseteruan. Hei, jelek. Pensilnya bagus tuh. Mau dong? Maaf, pensilnya mau aku pakai. Siniin aja pensilnya. Tapi aku tidak punya lagi. Terjadilah keributan antara Badi dan Ari. Nah, gitu dong dari tadi.
Hari demi hari pun berlalu dengan Ari yang selalu dirundung oleh Badi. Badi yang merasa jika ia kuat, kerap mengganggu Ari setiap ada kesempatan. Mulai mendorong, menertawakan Ari, menyiram air hingga memukul Ari. Sini kamu. Pukul nih. Wah, gawat. Aku harus melaporkannya ke Bu Guru. Bu Guru. Tadi aku lihat Badi dan Ari bertengkar di sana. Guru mendengarkan aduan siswi. Ia bergegas menemui Badi dan Ari. Ada apa ini? Jelaskan apa yang terjadi di sini. Nggak ada apa-apa, Bu. Itu aku cuman bercanda sama Ari. Apa benar itu Ari? Badi, apa yang kamu lakukan kepada Ari sudah termasuk perundungan, yakni kekerasan fisik dan verbal. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Tindakan yang kamu lakukan tidak akan membuat kamu keren, Badi. Malahan teman-teman sekelasmu menjauhimu. Mereka tidak ingin bermain denganmu, tak ingin berbagi apapun denganmu. Bahkan lebih buruk dari itu, kamu tidak akan memiliki teman satupun. Aku minta maaf, Bu Guru. Bukan ke ibu dong. Minta maaflah ke Ari. Oh iya, Ari, aku minta maaf ya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Syukurlah Ari sudah memaafkan Badi. Nah sekarang, Badi ikut ibu ke ruang guru ya. Iya, Bu. Nah, anak-anak, dari materi bullying yang kita tonton tadi, video tersebut, kita bisa mengartikan bahwa bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang terhadap seseorang dengan tujuan untuk menyakiti atau merendahkan orang tersebut. Bullying bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara fisik, verbal, maupun sosial. Hal ini biasanya melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, di mana korban sering merasa tidak mampu untuk membela diri. Seperti kalian lihat di depan, jenis-jenis bullying itu ada 5, yaitu bullying fisik, bullying psikis, verbal, sosial, dan cyberbullying. Dampak bullying dari fisik yaitu luka atau cedera. Bahkan dalam kasus yang lebih parah dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara permanen. Yang kedua, dampak emosional atau psikologis, yaitu anak itu tersebut mudah cemas, depresi, dan rendah diri, merasa takut atau terisolasi, bahkan trauma yang berkelanjutan. Nah, dari dampak sosialnya, yaitu si anak itu yang terkena bullying merasa kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain, merasa tidak diterima, dan mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Nah, selanjutnya dampak akademiknya yaitu siswa terganggu dalam fokus belajar. Mereka mudah stres dan berakibat bullying dapat mempengaruhi prestasi yang mereka miliki dan berujung penurunan dari nilai. Nah, selanjutnya yaitu dampak bagi pelaku. Dampak bagi pelaku bullying berisiko mengembangkan perilaku agresif yang berlanjut, masalah dalam hubungan interpersonal, dan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial yang sehat. Bagaimana anak? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, Ibu akan membagi kelompok untuk kalian, ya. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa, ya. Sekarang buat kelompok yang Ibu sebutkan, ya. Kelompok 1 Dewi Sekar, Nur Afifah, Zifara Azelia, Deandra. Kelompok 2 Hamidati, Askia, Andara,
Aisyah. Kelompok 3, Ahmad Adif, Ahmad Rizki, Fadlur Rahman, dan Hafisa. Kelompok 4, ada Ahmad Fatir, Muhammad Raihan, Rizka, dan Syifa. Nah, sekarang kalian sesuaikan dengan kelompok kalian. Bagaimana anak-anak? Sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, kalau begitu sekarang Ibu bagikan LKPD pada kalian. Nah, kalian silahkan mendiskusikan dengan teman sekelompok kalian. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing, kalian setiap kelompok akan mempresentasikan ke depan. Satu kelompok bisa mencari teman yang bisa mempresentasikan. Jadi satu kelompok diwakilkan oleh satu orang untuk presentasi. Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Bagaimana anak-anak? Apa sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, mari kita presentasi satu-satu. Dimulai dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Rahmadani, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, tuliskan 3 contoh perilaku bullying yang pernah kamu lihat atau ketahui di sekolah. 1, mengejek nama orang tua. 2, mengucilkan teman. 3, memukul teman. Nomor 2, bagaimana perasaanmu jika kamu menjadi korban bullying? Sedih, takut, atau takut untuk pergi ke sekolah. 3, menurutmu, mengapa ada siswa yang melakukan bullying terhadap temannya? Karena mereka tertekan terhadap keluarganya. 4, tuliskan 3 dampak negatif bullying bagi korban maupun pelaku. Korban, trauma, tertekan, gangguan mental. Pelaku, bisa masuk penjara. Pelaku akan kebiasaan melakukan pembulian, malu karena orang tuanya dipanggil guru ke sekolah. 5, buatlah 3 langkah atau
sikap yang bisa kamu lakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah. 1. Mengadu kepada guru. 2. Mengadu kepada orang tua pelaku. 3. Mencegahnya, lalu menyuruhnya untuk meminta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidati dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk nomor 1, tuliskan 3 contoh perilaku bullying yang pernah kamu lihat atau ketahui di sekolah. Yang pertama, mengejek nama orang tua. Yang kedua, mengejek nama teman dengan sebutan lain. Dan yang ketiga, mengejek fisik. Untuk nomor 2, bagaimana perasaanmu jika kamu menjadi korban bullying? Akan merasa sedih, sakit hati, dan merasa tidak percaya diri. Untuk nomor 3, menurutmu, mengapa ada siswa yang melakukan bullying terhadap temannya? Karena dia tidak merasa bahwa bullying adalah dampak yang menyakiti hati korban bullying tersebut. Untuk nomor 4, tuliskan 3 dampak negatif bullying bagi korban maupun pelaku. Untuk yang korban, merasa sedih, terjadinya gangguan mental, dan takut untuk pergi ke sekolah. Untuk yang pelaku, bisa masuk penjara, malu karena namanya sudah ditandai dengan guru, dan yang terakhir, pelaku akan terbiasa melakukan pembulian. Untuk nomor 5, buatlah 3 langkah atau sikap yang bisa kamu lakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah. Yang pertama, membantu teman yang menjadi korban bully. Yang kedua, menegur pelaku pembuli. Dan yang ketiga, melaporkan kepada guru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatih Firdaus. Saya dari kelompok 3. Saya ingin mempresentasikan yang sudah saya diskusikan dengan teman saya. 1. Tuliskan 3 contoh perilaku bullying yang pernah kamu lihat atau ketahui di sekolah. Kata-kataan orang tua, mengejek sesama teman, memukul teman. Nomor 2, bagaimana perasaanmu jika kamu menjadi korban bullying? Rasa sedih, takut, dan trauma. 3, menurutmu, mengapa ada siswa yang melakukan bullying terhadap temannya? Karena ada perasaan benci atau ada rasa iri. 4, tuliskan 3 dampak negatif bullying bagi korban maupun pelaku. Korban menjadi stres, pelaku akan terus-terusan membuli. Korban akan menjadi frustasi. 5, buatlah 3 langkah atau sikap yang bisa kamu lakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah. Tidak mengadu domba teman, tidak kata-kataan orang tua, tidak mengejek sesama teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi tadi. Nama saya Zifara Azalia Hanifah. Jadi, hasil diskusi tadi adalah tuliskan 3 contoh perilaku bullying yang pernah kamu lihat atau ketahui di sekolah. Pertama, mengejek menggunakan nama orang tua. Kedua, tidak mengajak bermain. Dan ketiga, memukul karena tidak diberi jawaban tugas. Soal nomor 2. Bagaimana perasaanmu jika kamu menjadi korban bullying? Perasaan saya menjadi takut, minder, dan juga tidak ingin sekolah. Yang ketiga, menurutmu, mengapa ada siswa yang melakukan bullying terhadap temannya? Karena ada rasa benci atau iri terhadap teman. Keempat, tuliskan 3 dampak negatif bullying bagi korban maupun pelaku. Yang pertama, membuat korban memiliki gangguan mental. Yang kedua, pelaku menjadi terbiasa melakukan pembulian. Yang ketiga, membuat korban menjadi takut. Yang kelima, buatlah 3 langkah atau sikap yang bisa kamu lakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah. Yang pertama, tidak menganggap teman sebagai musuh. Yang kedua, tidak mencari masalah dengan siapapun.
Dan yang ketiga, bersikap jujur, baik, sopan, perkataan, serta perbuatan. Sekian presentasi dari saya dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk semua kelompok yang telah maju ke depan. Nah, untuk hasil yang telah tadi dipresentasikan, yang terbaik Ibu Rasa dari kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok yang lain bisa dicoba untuk di materi berikutnya. Anak-anak, mari kita bermain role playing sebagai kesimpulan materi hari ini. Besar jelek, dempul lagi, pendek lagi. Sudah, jangan nangis, ayo bangun. Kamu tidak boleh seperti itu. Itu namanya pembulian verbal. Dia bisa sakit hati mendengar ucapanmu. Nah, anak-anak, mari kita tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang telah melakukan role playing tersebut. Nah, anak-anak, dari role playing tersebut kita telah mengetahui bahwa dampak bullying itu sangatlah berbahaya. Bahkan bisa mengakibatkan ada teman kalian yang sampai keluar sekolah. Ya, jadi jangan sampai kalian melakukan pembulian terhadap teman kalian. Anak-anak, kita akan membuat komitmen bahwa kalian tidak akan melakukan bullying terhadap teman kalian. Nah, nanti Ibu bagikan kertas, ya. Nanti kalian tulis dan kalian bisa tempel ke depan. Bagaimana anak-anak? Sudah diisi semuanya? Oke, kalau sudah silahkan kalian tempel satu persatu ke depan ya. Dimulai dari sini. Silakan. Nah, anak-anak, inilah hasil dari komitmen yang telah kalian buat semuanya. Sekarang Ibu akan merefleksi materi hari ini. Anak-anak, bagaimana senang pelajaran hari ini? Ada yang tahu alasannya kenapa kalian senang? Saya, Bu. Ya, bagaimana Zifara? Saya sangat suka dengan pembelajaran ini karena pertama, menggunakan video, kedua, role playing, dan ketiga, membuat komitmen agar tidak melakukan pembulian yang membuat pembelajaran menjadi mudah dipahami dan sangat menyenangkan. Ya, makasih Zifara atas masukannya dan alasannya. Semoga itu bermanfaat untuk Ibu. Nah, untuk materi berikutnya, minggu depan kita akan mempelajari tentang gender. Ya, tolong dibaca sebelum kita memulai pelajaran minggu depan ya. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.